Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama, menikmati hadirat-Nya, menikmati kebenaran firman Allah yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Shalom buat jemaat Tuhan yang online, di rumah atau di tempat lain. Berkat-berkat yang khusus juga Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah pada kesempatan yang akan datang kita boleh bersama-sama onsite di tempat ini ya, bergabung bersama-sama dan menikmati berkat-berkat yang khusus yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan menyediakan segala fasilitas terbaik. Tuhan menyediakan juga para pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa dan Tuhan juga menyediakan firman-Mu untuk kami nikmati. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar urapi hamba-Mu, urapi siap kami Tuhan. Tuhan melawat kami dari baris paling depan sampai baris paling belakang. Yang di kiri, yang di kanan, semua mendapat lawatan Allah. Semua mendapatkan berkat-berkat yang khusus, firman-Mu memulihkan kami, firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu merupakan jawaban buat setiap kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Heaven Came Down. Artinya surga sudah turun ke bumi tempat kita ada di saat ini. Kita tanpa terasa ya, tadi Denny sudah mengatakan ini bulan terakhir, bulan yang seharusnya begitu membahagiakan buat anak-anak Tuhan karena kita bisa berbagi kasih di bulan ini. Sebetulnya bukan cuma bulan ini saja, tapi karena momennya tepat, hari Natal kita bisa berbagi kasih dengan sesama kita. Tema tahun 2025 juga menjadi tema dari bulan ini, yaitu Jesus full of grace and truth. Yaitu Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Heaven Came Down. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan di hari Natal, dimulainya dari bayi yang ada di palungan, malaikat-malaikat yang para gembala di padang Efrata, kemudian orang Majus, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau lihat Yohanes bagaimana mengupas tentang kehadiran Yesus di dalam dunia ini. Ayat mas kita terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Kita mau baca bersama-sama ayat mas kita pada pagi hari ini. 2, 3. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, lakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Tadi saya sudah katakan bahwa Yohanes mau membahas tentang kehadiran anak Allah ini dimulai dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Karena pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Yohanes mengatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, Injil Yohanes tidak memulai dari palungan, tapi dia membawa kita jauh ke belakang. Ke Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Yohanes mengatakan, pada mulanya firman itu sudah ada. Dijadikan, firman itu sudah ada, dan kini firman itu tadi sudah baca pasal 1 ayat 14. Firman itu menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dan Allah pencipta itu bereinkarnasi, menyatakannya di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah tidak lagi tinggal di tempat yang jauh dari manusia, tapi Allah menunjukkan, wujudkan
kasih-Nya lewat pribadi Yesus Kristus. Dan dikatakan Dia diam di antara kita. Firman itu sekarang diam di antara kita. Saudara, kata diam di antara kita dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi atau eskenosen, dia secara harafiah berarti berkemah. Saya sudah tulisnya di situ ya. Yang senang belajar bahasa aslinya silakan belajar. Secara harafiah berarti berkemah atau mendiami tenda. Ini merujuk pada kemah suci tabernakel di perjanjian lama di mana kehadiran Allah diam di tengah-tengah umatnya lewat tabernakel. Tetapi Yohanes mau menyatakan bahwa bukan lagi Allah yang diam di tenda, tapi Allah yang diam di antara manusia, bahkan Allah yang diam di dalam kita. Sehingga seharusnya kemanapun kita melangkah, di sana kita membawa kehadiran Tuhan. Di dalam semua segi kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Kita sedang membawa hadirat Tuhan. Karena di sini Yohanes mau menunjukkan Allah sudah menjelma menjadi manusia. Diam di antara kita, bahkan diam di dalam kita. Saudara, kalau bangsa Israel melihat kehadiran Allah itu, merasakan kehadiran Allah itu di dalam kemah tabernakel, kita lagi seperti itu. Karena lewat Yesus Kristus Tuhan sudah menyatakan dirinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, itu berarti ya, diam di antara kita itu berkemah. Artinya mendirikan kemah, diam di dalam kita. Dan kita membawa kehadiran Tuhan itu kemanapun kita melangkah. Dan dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Yesus Kristus. Lewat Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Saudara, Yohanes mau menegaskan Yesus adalah wujud nyata dari kasih dan kebenaran Allah itu sendiri. Kasih dan kebenaran Allah adalah karakter. Kasih dan kebenaran adalah karakter Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Grace, kasih Allah dinyatakan dengan pengampunan buat saudara dan saya. Dan kebenaran itu ditunjukkan juga membenarkan saudara dan saya. Anugerah dan kebenaran adalah sebagai satu konsep yang penting dalam teologi Kristen. Karena tidak ada agama lain yang mengatakan ada kasih karunia dan ada kebenaran. Selain di dalam Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah buat saudara dan saya. Di dalam anugerah itu artinya kita mendapatkan semua cuma-cuma. Bukan hanya cuma-cuma. Tetapi sebenarnya kita tidak layak, kita tidak pantas menerima hal itu. Anugerah adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tapi diberikan secara cuma-cuma. Saudara, di sini saya gambarkan seorang pengemis. Anugerah keselamatan adalah kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma. Saya gambarkan seorang pengemis yang tiap hari hanya mendapatkan koin-koin saja, yang merupakan uang kecil, uang receh dari orang-orang yang berbelas kasihan kepada pengemis itu. Tapi satu kali dia mendapatkan mahkota yang penuh dengan berlian, intan yang mahal harganya, mahkota dari emas. Mahkota ini tidak layak diterima oleh dia. Karena apa? Dia hanya seorang pengemis, seorang peminta-minta. Tapi itulah saya dan saudara. Kita yang tidak layak menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan dengan cuma-cuma. Bukan hanya cuma-cuma. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima hal itu. Kita tidak dapat memperolehnya melalui perbuatan baik kita atau kebaikan kita. Saudara, kita melihat dalam bahasa Indonesia itu hanya dikatakan kebenaran. Tapi dalam bahasa Inggris itu ada dua kata untuk menyatakan kebenaran. Yang pertama adalah truth. Truth itu adalah kebenaran, bahasa Yunaninya aletheia, merujuk pada fakta atau kenyataan. Artinya Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang mutlak, tidak bisa diganggu gugat, yang absolut tidak bisa diganggu gugat. Nah itu ya kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua adalah righteousness, yaitu dalam bahasa Yunaninya dikaio sune, yang merujuk pada perilaku karakter yang sesuai dengan standar
moral dan etika. Standarnya siapa? Standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Mana bisa manusia yang tadi tidak layak itu? Yang tadi saya gambarkan dengan seorang pengemis yang tiba-tiba saja mendapat mahkota. Dia mendapatkan kemuliaan. Tidak layak. Itulah saudara dan saya. Bagaimana caranya untuk memenuhi standar moralnya Allah? Kita hanya dikenakan jubah. Dibenarkan. Kita menerima kebenaran itu dari Allah sendiri yang membenarkan saudara dan saya. Kita yang kotor, lihat orangnya ya, bajunya dekil, tapi diberikan jubah pembenaran dari Allah. Ini adalah anugerah kebenaran. Ini adalah the gift of righteousness yang Allah kerjakan dalam diri saudara dan saya. Tanpa kecuali, tidak ada perbuatan baik, tidak ada apapun juga yang diberikan, yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi benar, untuk menerima pembenaran ini. Tidak ada saudara. Heaven came down. Surga telah turun dengan wujud Yesus Kristus yang membenarkan saudara dan saya seperti ini. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 3. Di sini Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sebelum Allah berfirman, jadilah terang, sudah ada firman yang hidup. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita melihat Yohanes membahas ini ya. Dalam pasal 1 ayat 4 sampai 5. Yohanes mengatakan, dalam dia, dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ada terang dunia yaitu Kristus dan terang itu bercahaya, dunia itu kegelapan tidak menguasainya. Dan terang itu ada dalam diri saudara dan saya. Dan terang itu kita bawa ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Allah menciptakan terang pertama kali. Kini dia menyalakan terang itu, terang yang lebih besar lagi dalam Yesus Kristus yang ada dalam diri saudara dan saya. Kegelapan dosa tidak dapat memadamkan terang kasih Allah. Heaven came down. Surga sudah turun ke bumi ini. Sudah turun menyatakan terang yang besar lewat Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan Yesus terang itu ada dalam diri saudara dan saya. Kita perlu membawanya ke tempat kita, lingkungan kita, tempat kita berada. Karena apa Allah melakukan hal itu saudara? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia saya beri tanda. Karena nanti kita akan belajar dunia di sini di Yohanes 3 ayat 16 sama dunia di ayat yang Yohanes tulis di dalam suratnya itu berbeda. Jadi ingat ya saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia di sini adalah objek kasih Allah. Yaitu saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih Allah dinyatakan dan kita merayakannya bulan ini. Betapa gembiranya ya, di rumah-rumah boleh pasang pohon Natal, berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau saudara ikut siaran, materi siaran yang dibuat itu dikatakan apa momen yang saudara harapkan di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, di bulan terakhir di tahun 2025 ini. Apa yang saudara rindukan? Berkumpul bersama dengan keluarga? Salah seorang anggota siaran saya menjawab, waktunya untuk makan kue enak-enak. Begitu ya saudara. Jadi siap-siap nanti naik berat badannya karena makan kue yang enak-enak. Saudara, ada banyak hal yang kita rindukan untuk menjadi momen spesial. Di hari Natal ini, di bulan Desember ini. Saudara boleh punya ekspektasi apapun juga. Silahkan bebas-bebas saja, tidak ada yang salah. Semuanya boleh dinikmati. Tapi ingat satu hal saudara, bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Kasih Allah, heaven came down. Surga sudah turun ke bumi ini dalam wujud Yesus Kristus. Yang lahir di kandang Bethlehem. Yang sebenarnya tidak layak seperti itu. Karena dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Bahkan lebih daripada itu,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari penyakit dosa. Sembuh dari segala sakit penyakit. Saudara yang sakit saat ini, yang dalam kelemahan fisik, imani bahwa Yesus sudah mati untuk menjadi kesembuhan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan. Dan setelah itu kita lihat bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, menolong kita, menyertai kita. Dan satu kali dia akan datang kembali untuk menjemput orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya tetap dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan ikut bersama-sama dengan dia menikmati kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepadanya. Kasih Allah mengutus Yesus untuk menebus manusia dari kegelapan dunia ini. Karena itu orang percaya dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia ini dengan nilai-nilai surgawi. Nanti kita belajar apa itu nilai-nilai ya. Dengan nilai-nilai surgawi, membawa terang Kristus di lingkungan kita, di tempat kerja kita, ke marketplace kita masing-masing. Ke sekolah, ke kampus, di keluarga, menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah Natal yang sesungguhnya. Kasih Allah telah turun dalam wujud manusia. Heaven came down. Surga sudah turun dalam wujud Yesus Kristus. Natal bukan lagi hanya perayaan saja. Kita bergembira bersama-sama. Tetapi lebih dari itu, Natal merupakan panggilan bagi saudara dan saya untuk menjadi terang dalam dunia ini. Dimanapun saudara dan saya berada. Mengapa? Apa sebabnya? Nah, ini yang mau kita pelajari ya saudara. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, kembali Yohanes yang nulis ini saudara. Tadi Yohanes pasal 3 ayat 16 ada kata dunia ya. Dunia merupakan objek dari kasih Allah. Di sini ada kata dunia lagi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, nah ada kata dunia lagi. Di sini dunia merupakan objek peringatan buat kerohanian kita. Sama-sama pakai kata kosmos, tetapi artinya berbeda. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Saya singkat menjadi 3K, saya pernah khotbah hal ini. 3K, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Diingat ya saudara ya, 3K ya. Jadi kalau saya ngomong 3K itu artinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara saya ambil dalam bahasa Inggris. NLT itu New Living Translation. Saya langsung ke terjemahan bahasa Indonesia ya. Sebab dunia hanya menawarkan keinginan akan kenikmatan jasmani, keinginan akan segala sesuatu yang kita lihat, dan kebanggaan atas pencapaian prestasi serta harta benda kita. Semua itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia ini. Dunia yang merupakan objek perhatian, objek perhatian buat kita semua untuk kita tidak terjatuh ke dalamnya. Saudara, Yohanes menggunakan kata yang sama yaitu kosmos, tetapi makna yang berbeda. Dunia adalah objek kasih Allah dalam tadi ya Yohanes 3 ayat 16 karena kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia di sana adalah objek kasih Allah. Tapi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ini merupakan objek peringatan rohani kita. Warning, peringatan, 3K, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saudara, dunia di sini, yang dimaksud dunia di dalam ayat ini adalah sistem yang dikuasai oleh penguasa di udara. Yesus sendiri mengatakan seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia itu datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Benar kan? Yesus bangkit, tadi kita sudah lihat ya, Yesus bangkit dari kematian, mau tidak bisa menguasainya. Yesus sendiri menepati kata-katanya, mengatakan bahwa penguasa dunia tidak menguasai diriku. Tapi ada sistem dalam
dalam dunia ini yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Apa itu? Ya yang tadi itu, 3K itu saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dunia ini, tempat kita berpijak, dikatakan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau di sini biasanya ditanya, apa kabar saudara? Sungguh amat baik. Nah, diambil dari ayat ini saudara. Kejadian 1 ayat 31. Yaitu semua yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Bumi tempat kita berpijak itu sungguh amat baik. Tetapi karena ada penguasa di udara menjadikan dunia. Dunia itu apa? Sistem yang ada dalam dunia ini. Dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi ini tempat kita berpijak. Inilah dunia yang harus kita waspadai, yaitu sistem yang penguasa udara, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sistem si jahat ini adalah menolak tentang Allah. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Itu kan dalam dunia ini kan. Tidak mau tentang Tuhan. Semau-maunya sendiri saja. Saudara, bukan bumi ciptaan Allah. Tapi sistem si jahat yang menolak atau mengabaikan otoritas Allah. Allah tidak mengasihi sistem dalam dunia ini. Tapi Allah mengasihi saudara dan saya sebagai objek dari kasih Allah. Dunia ini bukan bumi. Tapi sistem yang dipimpin oleh kuasa kegelapan. 3K tadi ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Terjadi peperangan di dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada peperangan dalam jiwa kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Itu selalu ada peperangan dalam diri kita. Kadang kita berhasil menang, kadang kita juga dikalahkan. Saudara, cara berpikir kita manusia daging seringkali berkompromi dengan dosa. Maklumlah kita masih dalam dunia nipu-nipu dikit, bohong-bohong dikit kayak gitu ya. Nah, seringkali itu meracuni pikiran kita sehingga kita tidak mau bahkan cenderung untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dosa ya tetap dosa saudara. Tuhan sudah membuang jauh-jauh dosa kita. Iblis yang seringkali mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Iblis yang seringkali mengintimidasi kita akan dosa-dosa kita. Saudara, 3 pilar dari sistem dunia ini yang merusak hubungan kita dengan Allah. Yang tadi ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa itu keinginan daging? Keinginan akan kenikmatan jasmani, duniawi, mencari kesenangan tanpa batas, tanpa kendali rohani, hidup hanya untuk memuaskan diri, mengejar kenyamanan, kesenangan, dan nafsu pribadi. Hidup hanya untuk kesenangan sendiri, hedonisme. Buat anak-anak apa sih keinginan daging itu? Nyontek ya di sekolah ya. Karena ingin dapat nilai besar, nilai tinggi, maka nyontek. Kemudian gampang marah. Bisa memukul teman, kesenggol sedikit juga marah. Ngapain kamu? Nah, malas belajar. Buat anak-anak Victory Kids ya, hati-hati. Itu adalah keinginan daging. Contoh-contohnya, tidak mau berbagi. Lalu ada keinginan mata. Keinginan akan segala sesuatu yang kita lihat. Tamak. Akan mendorong kita menjadi konsumerisme. Menjadi sangat konsumtif. Sehingga tidak peduli uangnya dari mana, pokoknya saya pengen beli itu. Pokoknya saya pengen sama dengan orang lain. Melihat sekarang gampang sekali di medsos ya. Banyak barang-barang bagus dan seringkali membuat kita, pengen ya seperti itu. Tapi cukup enggak? Kita punya budget enggak untuk hal itu? Kalau tidak kan kita jadi hutang. Punya utang, mau pinjol, mau kartu kredit dan sebagainya, itu menjerumuskan kita karena kita punya keinginan mata. Seringkali anak-anak juga berpikir seperti itu, HP-nya teman lebih bagus daripada HP saya, pengen dong minta sama orang tuanya. Orang tuanya gak punya uang, apa yang dilakukan? Berhutang. Jadi punya utang, terjerumus dalam utang. Hati-hati ya anak-anak juga ya. Dan keinginan mata ini membuat kita tidak bisa bersyukur. Karena selalu kita membandingkan dengan milik orang lain yang kita anggap lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kita miliki. Keangkuhan hidup.
Kebanggaan akan atas pencapaian prestasi atau harta benda. Siapa yang tidak senang mencapai sesuatu? Siapa yang tidak senang punya harta yang banyak? Tetapi kalau hal itu membuat kita menjadi sombong dan aku menyadar, kita langsung berpikir semua kan karena saya pintar, karena saya keturunan orang kaya, karena saya berusaha kuat sekuat tenaga sehingga saya menjadi berkecukupan, karena saya berjuang, anak-anak Victory Kids, karena saya pintar menganggapnya, maka menyepelekan orang yang bodoh. Tidak punya empati pada teman-teman yang bodoh. Kamu mah bodoh, masa gitu aja gak ngerti sih? Nah, itu mulai keangkuhan hidup. Jadi hati-hati ya anak-anak Victory Kids. Merasa tidak membutuhkan Tuhan, hanya bergantung pada diri sendiri karena merasa diri sendiri mampu mengatasi segala sesuatu. Mampu berprestasi dan butuh pengakuan. Istilah sekarang flexing ya. Butuh pengakuan di dalam masing-masing lingkungannya. Saudara, kita lihat 3 pilar sistem dunia, 3K ini mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Yaitu sistem nilai, apa yang dianggap penting. Allah menilai seorang dari karakter Kristus yang tercermin dalam kehidupannya, buah roh. Saudara, ingat dalam Galatia 5:22-23 ya. Allah ingin kita memiliki Allah ingin, nah harusnya ini dulu saudara, sini dulu. Sistem dunia yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah, keinginan daging, keinginan akan kenikmatan jasmani atau duniawi. Ini NLT itu New Living Translation ya, terjemahan bahasa Inggris. Keinginan mata yaitu keinginan akan segala sesuatu yang kita lihat. Kemudian keangkuhan hidup, kebanggaan atas pencapaian prestasi dan harta benda. Ingat saudara, segala sesuatu kita berasal daripada Allah sendiri. Saya lanjut ya ke slide berikutnya. 3 pilar tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup mempengaruhi sistem dalam dunia ini. Yaitu sistem nilai, yaitu apa yang dianggap penting, kemudian pola pikir, cara berpikir yang terbentuk, dan gaya hidup, perilaku yang dihasilkan. Saudara, kita mau langsung masuk ke sistem nilai, itu apa yang dianggap penting oleh kita sebagai orang percaya. Kita harus pegang firman Allah karena Allah menilai seorang dari karakter Kristus yang tercermin dalam kehidupan dalam buah roh. Kita melihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini saudara, ini Allah menilai seorang itu dari karakter Kristus dan dari buah-buah roh dalam kehidupannya. Kemudian dalam pola pikir, cara berpikir yang terbentuk, Allah ingin pembaruan budi dengan berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pola pikir kita harus berdasar kebenaran firman Allah yang mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pikirkan apa yang benar, apa yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Dan dalam gaya hidup, saudara, perilaku kita yang dihasilkan, Allah ingin kita jangan menjadi hamba uang dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan jadi hamba uang, kata firman Tuhan. Belajar mencukupkan diri, asal ada makanan, itu sudah cukup dalam kehidupan kita. Inilah yang Allah kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, John Newton adalah seorang yang dia lahir di abad 17 ya saudara ya. Dia dididik dengan tentang Alkitab oleh ibunya, tapi ibunya meninggal pada usia 7 tahun. Sehingga waktu usia 11 tahun dia masuk dalam pelayaran dan semua dosa dia kerjakan di sana. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah selalu punya kasih karunia bagi John Newton. Sehingga akhirnya dia yang sebenarnya pedagang budak dan berbagai macam kejahatan dia lakukan. Yang tadi 3K itu dia lakukan semua saudara. Dan akhirnya dia menulis Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound. Ya, lagu itu diciptakan oleh dia. Ia pernah hidup dalam sistem dunia, ambisi, kekuasaan, uang. Tapi kasih Allah menyatakan kembali terang keselamatannya. Selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada kasih Allah. Bukan cuma buat John Newton, tapi buat saudara dan saya juga. Saudara, heaven came down. Yesus datang ke dunia ini untuk menerangi kegelapan. Marilah kita menolak nilai-nilai dunia yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah kita hidup untuk menyaksikan tentang kasih dan kebenaran Allah. Pesan Tuhan pada hari ini adalah Allah berinisiatif untuk turun ke dunia dalam wujud Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia mengasihi saudara dan saya. Waspada terhadap 3K. Ingat ya, saudara dan saya itu datang, saudara dan saya itu menerima terang itu. Dan kita harus jadi terang di mana kita berada. Waspada terhadap 3K, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang masuk dalam sistem nilai kita, dalam pola pikir kita, dan dalam gaya hidup kita. Jadi kita harus selalu waspada. Ingatlah akan panggilan untuk hidup sebagai terang Kristus di dunia yang gelap ini. Jangan lupa saudara, panggilan itu kita harus jadi terang Kristus di mana kita berada. Saudara mau demikian? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah datang ke dalam dunia ini menerangi kegelapan kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam terang-Mu dan menolak nilai-nilai dunia yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikan hidup kami kesaksian tentang kasih dan karunia Tuhan. Jadikan hidup kami jadi kesaksian buat kebenaran-Mu Tuhan. Materaikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin.